Ya, saudara, seperti yang sudah kita informasikan tadi bahwasanya untuk edisi kali ini kita akan berbincang di obrolan pagi bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi SP LMPN LP yang akan membahas seputar sembuhkan penyakit kronis dengan bebas ketergantungan dari obat medis ya. Dan tentunya sebagai informasi bahwasanya Ustadz Narotama merupakan spiritual profesional family coach dan juga terapis, spiritual profesional acute dan juga chronic disease terapis, dan spiritual super life coach, kemudian sebagai salah satu anggota Dewan Redaksi Surat Kabar Media Sidik Nusantara, kemudian juga merupakan sertifikasi terapis sujok oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan juga International Certified Sujok by ISA, International Sujok Association. Nanti Anda kita undang bisa bergabung bersama kami untuk bisa berkonsultasi tentang kesehatan Anda di line telepon di 0274 4477 666. Baik, beliau sudah hadir di studio RBTV Jogja, Ustadz Narotama. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Nafik. Ustadz ya. Bagaimana Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar insya Allah semakin baik. Iya, semakin baik dan Alhamdulillah. semangat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi wabah COVID-19, Ustadz telah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan solusi insya Allah. Ya, solusi yang terbaik itu ya Ustadz. Amin, amin. Baik, Ustadz, ini adalah bahasan kita tentang bagaimana menyembuhkan penyakit kronis dan juga bebas dari ketergantungan dari obat medis. Silahkan menyapa pemirsa RBTV terlebih dahulu. Baik, saya mulai Mas Nafik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita untuk tetap panjang umur, untuk tetap sehat, untuk tetap memiliki keluarga yang bahagia, saudara-saudara yang peduli, tetangga-tetangga yang baik, teman-teman yang sangat berhubungan baik dengan kita semuanya. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita pandai sekali untuk bersyukur, maka tentunya rasa syukur ini akan menenangkan hati. Rasa syukur ini ketika berubah menjadi perilaku syukur akan membuat jiwa ini tentram. Kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan jiwa itu tentunya mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang masih jauh, kemudian selalu mendekat di dalam setiap episode kehidupan yang kita lalui. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumul akhir nanti. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini saya Narotama bin Asadi dalam manajemen terapi warisan Nabi di Mutiara Madani senantiasa memberikan kabar gembira bagi siapapun Anda yang menyaksikan program obrolan pagi pada pagi hari ini, terutama bagi Anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan, terutama yang bagi Anda atau keluarga Anda atau orang-orang yang Anda sayangi yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit serius, penyakit acute, bahkan penyakit kronis yang tidak hanya dalam hitungan pekanan, bulanan, mungkin bahkan tahunan begitu ya, yang tentunya sudah melakukan upaya terapi dimanapun gitu ya, kemanapun, dan sampai hari ini, detik ini belum juga mendapatkan kesembuhan. Tentunya kehadiran Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi merupakan solusi yang insya Allah terbaik yang pernah ada di sekitar kita. Kenapa? Lah nanti kami jelaskan gitu ya, teknis-teknis terapinya, kemudian kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam pola terapi yang dilakukan di Mutiara Madani ini. Apapun penyakit kronis yang saat ini sedang dialami, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan, dan juga bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan. Apapun penyebab penyakit kronis itu, apakah karena faktor psikologis yang seringkali kita menyebutnya psikosomatis, atau penyakit akibat efek gangguan jin ataupun efek serangan sihir. Loh Ustadz, ini kan abad 21 Mas ada sih ya. Nanti kita jelaskan juga begitu ya. Karena seringkali kita temui di masyarakat bahwa
Orang yang sakit awalnya karena gangguan jin ataupun efek serangan sihir itu tidak selalu kesurupan gitu ya. Tidak selalu teriak-teriak undur melakukannya mundurnya orang mundur dudu undur ya. Tidak selalu teriak-teriak seperti itu. Efeknya itu bisa mengubah perilaku, efeknya itu bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, efeknya itu bisa mengakibatkan kemacetan di dalam rezeki, efeknya bisa juga mengakibatkan sakit secara fisik. Nah, nanti kita jelaskan juga gitu ya. Atau memang sakit atau penyakit yang memang betul-betul karena faktor fisik medis gitu ya. Misalnya disfungsi organ yang menyebabkan terganggunya sistem yang dimana juga mengganggu kerja-kerja organ yang lainnya gitu ya. Apapun penyebabnya, apakah salah satu, salah dua, atau tiga-tiganya kok ada semua, tentunya insya Allah dengan disiplin melakukan upaya terapi di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, insya Allah kondisi yang semakin membaik betul-betul mudah sekali untuk dirasakan. Sehingga dengan fokus membenahi sistem di dalam kehidupan kita, fokus membenahi sistem di dalam tubuh kita gitu ya, itu tentunya sakit kronis model apapun, jenis apapun, insya Allah tuntas. Apalagi saat ini masa pandemi COVID-19 gitu ya, yang tidak bisa dianggap sepele gitu ya, yang dimana ketika ada penyakit-penyakit penyerta, entah itu kanker paru, entah itu asma, entah itu gangguan di organ jantung, itu yang diantaranya mempercepat, memperberat efek dari COVID-19 itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam rangka bagaimana supaya kita dan keluarga di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita itu betul-betul kuat, sistem imun dan sistem iman itu harus betul-betul kuat secara baik gitu ya. Sehingga insya Allah gangguan apapun insya Allah tuntas. Seperti itu Mas Novi. Baik, itu tadi untuk ulasannya pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimanakah untuk terapi warisan Nabi di Mutiara Madani bersama dengan Ustadz Narotama ya. Baik Ustadz, kalau berbicara tentang cara kerjanya, tentunya menjadi pertanyaan buat pemirsa yang ada di rumah, itu seperti apa saja Tad? Baik. Berbicara cara kerja di dalam Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi gitu ya, itu ada dua kelompok terapi, yaitu terapi utama dan terapi alternatif, kan begitu ya. Ketika sudut pandang yang digunakan adalah medis ansih, segala macam bentuk terapi di luar medis disebut terapi alternatif. Ketika sudut pandang atau cara pandang yang digunakan adalah seharusnya, idealnya bahwa terapi itu bersifat holistik. Terapi itu bersifat menyeluruh. Antara satu dengan yang lainnya itu harus dibenahin gitu ya. Yang dimana terapi itu tidak boleh bersifat parsial atau sebagian, tidak boleh. Maka penggolongan Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi itu kalau sudut pandang atau cara pandang yang digunakan adalah terapi secara holistik, maka dapat dengan mudah kita menggolongkan, mengelompokkan Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi itu sama-sama terapi utama yang dapat disejajarkan dengan medis. Kenapa disebut demikian? Dalam pendekatan di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, kita menggunakan dua pendekatan logika. Logika ilahiyah dan logika ilmiah. Sisi-sisi rohani, psikologis, dan sisi-sisi sunatullah itu kita jalankan secara bersamaan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa, misalnya gini, kita pernah mendengar gitu ya, bahwa nutrisi jenis ini itu sangat cocok, sangat cepat reaksi positifnya terhadap kasus ini pada orang ini. Tetapi nutrisi jenis ini itu kok digunakan pada orang yang berbeda walaupun jenis kasusnya sama, itu kok tidak cocok. Nah, kan seperti itu kan? Nah, itu ada dua penjelasan. Kalau penjelasannya logika ilahiyah, berarti Allah tidak mengizinkan terjadi berpengaruh positif pada orang B ini. Kalau penjelasannya secara sunatullah, dapat dengan mudah dapat dijelaskan bahwa perlu dipahami bersama bahwa setiap orang itu memiliki karakter tubuh yang berbeda. Ada yang karakter tubuhnya panas, ada yang karakter tubuhnya dingin. Bisa jadi nutrisi jenis A ini dia sifatnya panas, sangat cocok pada orang yang karakter tubuhnya dingin. Sehingga efek positifnya dapat langsung dirasakan. Namun ketika nutrisi yang
karakter panas ini diberikan orang yang karakter tubuhnya panas, itu akan menjadi kontraindikasi, bahkan membuat sakit ini semakin berat. Nah, itu yang perlu dipahami bersama. Contoh, misalnya kayak daun kelor ya. Daun kelor itu sifatnya dingin. Ketika dia digunakan pada kasus gagal ginjal tipe dingin, malah semakin ngedrop. Oh begitu. Iya, jadi kan kita banyak mendapat informasi, oh ini daun kelor ini sangat cocok untuk penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Itu betul. Hanya pertanyaannya cocok pada karakter tubuh seperti apa dulu, kan begitu. Nah, itu dapat dilihat dari analisa lidah, dari kemudian kecenderungan tubuh itu nyaman di hawa mana, dan lain sebagainya. Parameternya itu banyak sekali. Nah, itulah yang menyebabkan di mana dengan pendekatan dua logika ini, logika ilahiyah dan logika ilmiah ini harus berbarengan. Tidak bisa salah satu dilakukan, karena kalau salah satu dilakukan itu timpang. Itu timpang. Jadi kalau kita berbicara sembuh, hak menyembuhkan itu hanya siapa sih? Tentu dapat dengan mudah kalau konsep iman kita yang berbicara, sembuh itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar yang tepat. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana supaya ikhtiarnya ini tepat? Awali ikhtiar Anda, awali ikhtiar yang kita lakukan itu dengan memohon petunjuk terlebih dahulu. Nah, dengan memohon petunjuk terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan ilham. Allah memberikan petunjuk. Seperti ini loh langkah yang tepat, seperti ini loh langkah yang tepat, dan itu selalu saya dorongkan kepada setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami. Nah, sehingga ketika kita sama-sama diberikan ilham oleh Allah, ketika kita sama-sama diberikan petunjuk oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan, insya Allah selalu tepat. Saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Artinya, proses melibatkan Allah dalam setiap tata laksana teknis terapinya ini menjadi sangat-sangat penting. Sehebat apapun terapisnya, terapis tetap manusia. Sehebat apapun nutrisi yang diberikan, itu toh terjadi, berpengaruh baik terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Nah, oleh sebab itu, dua logika ini kita selalu lakukan dalam setiap ikhtiar yang kita berikan. Dan pemirsa, terapi kami bersifat universal. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, kalau memang kesembuhan, kesehatan itu begitu sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami siap mendampingi untuk menuntaskan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sakit kronis apapun di luar sana, ketika pendekatannya hanya medis, saya ulangi, ketika pendekatannya hanya medis, itu istilahnya dipastikan setiap hari wajib menggunakan obat kimia setiap hari seumur hidup. Pertanyaannya, apa itu yang dinamakan sembuh? Jadi jangan sampai orang sakit jantung diberikan obat jantung, belum tentu jantung sembuh dengan cepat seperti yang diharapkan, tapi efek samping dari penggunaan rutin setiap hari obat jantung tersebut itu pasti memiliki yang namanya efek samping, entah itu ke ginjal, entah itu ke liver, entah itu ke lambung, entah itu ke paru-paru, entah itu menyebabkan darah mengental ataupun efek-efek yang lainnya. Nah, itu yang kita antisipasi. Memang terkadang dalam situasi darurat, kita sangat butuh yang namanya tindakan medis. Namun, ketika tindakan medis ini atau menggunakan obat medis ini digunakan setiap hari dan seumur hidup, nanti dulu. Ingat, tubuh ini Allah percayakan kepada diri kita untuk mengelolanya, memanajemennya sebaik mungkin. Pemirsa dimanapun Anda berada, SMS, WhatsApp ke dua nomor handphone kami sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Bisa juga telepon ke klinik kami sekarang juga di 0274 884 764. Baik, Ustaz Narotama, mungkin juga buat pemirsa di rumah bisa melihat di layar kaca Anda tentang nomor yang sudah diinformasikan oleh Ustaz Narotama ya. Ustaz, kita jeda terlebih dahulu beberapa pariwara berikut ini, tetap bersama kami saudara di Obrolan Pagi. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Kita masih bersama dengan layanan terapi Mutiara Madani bersama dengan Ustadz Narotama bin Asadi SPLMP NLP ya.
Nanti kita undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami via interaktif line telepon di 0274 4477 666 dan tentunya diingatkan kembali untuk Anda bahwasanya untuk alamat terapi beliau di Yogyakarta di Perumnas Minomartani Jalan Gurameh Raya C4 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta. Teleponnya di 0274 884 764 dan SMS WhatsApp ke nomor 0815 688 2700 0815 8729510 ya. Dan juga bisa melayani panggilan pribadi untuk keluarga, perusahaan dan juga untuk pasien di rumah sakit. Baik, nanti sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami, Ustadz Narotama akan menjelaskan seperti apa untuk jenisnya Ustadz itu untuk dari terapi ini sendiri. Silakan. Baik, tadi di segmen awal dijelaskan bahwa dengan pendekatan di Mutiara Madani terapi warisan Nabi itu alhamdulillah sakit kronis apapun, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan, dan juga bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, kok alhamdulillah bisa tuntas gitu ya. Tata laksana teknis terapinya ada 3 pendekatan, ada 3 sisi pendekatan. Yang pertama sisi rohani psikologi, yang kedua sisi nutrisi, yang ketiga sisi fisik. Yang pertama sisi rohani psikologi. Jadi dengan pendekatan terapi ruqyah psikis syariah. Jadi kami melakukan pendekatan sisi rohani psikologi itu dengan pendekatan ruqyah psikis syariah dan juga bisa juga dengan pendekatan terapi NLP gitu ya. Terapi psikologi terapan. Yang dimana tadi sempat saya sampaikan di segmen awal bahwa ada jenis-jenis penyakit itu yang awalnya karena gangguan jin ataupun efek serangan sihir gitu ya. Apa tanda-tandanya orang tersebut terkena gangguan jin ataupun serangan sihir? Pertama, sering mimpi buruk. Jatuh dari ketinggian, mimpi tenggelam, mimpi dikejar-kejar orang gila, mimpi dikejar-kejar mau dibunuh. Itu terjadi setiap hari. Setiap malam ketika tidur. Yang kedua, ketika tidur sering ketindihan. Yang ketiga, ketika sholat sering kali lupa rakaat. Yang keempat, setiap wudhu mesti pengen buang angin. Yang kelima, setiap marah sering tidak bisa mengendalikan diri, termasuk mudah suuzon. Ya, mudah berprasangka buruk begitu ya. Yang keenam, setiap jam-jam tertentu mengalami sakit pada bagian tubuh tertentu. Yang ketujuh, sakit yang pindah-pindah atau sakit yang tidak kunjung sembuh. Yang kedelapan, seringkali ada kejadian aneh, entah itu di rumah ataupun tempat usaha. Makanya kami juga seringkali mendapatkan panggilan untuk ruqyah tempat usaha gitu ya, yang sekaligus untuk ruqyah para karyawan dan pemilik perusahaan tersebut. Nah, dari situ sering saya menyampaikan bahwa efek gangguan jin itu nggak harus kesurupan. Efeknya diantaranya bisa mengakibatkan sakit secara fisik. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kalau misalnya sakit secara fisik ini terlalu lama, itu akan terjadi sakit fisik betulan. Contoh, pernah beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu terkena kanker payudara, gitu ya. Terkena kanker payudara. Yang dimana saya lupa beliau berasal dari kota mana. Waktu itu silaturahmi ke Jogja memang untuk dalam rangka terapi dimanapun di Jogja ini, termasuk waktu itu saya dipanggil ke rumahnya gitu kan, yang dimana ibu ini mengalami kanker payudara sudah 10 tahun, sudah dioperasi, diradiasi dan juga di kemoterapi. Artinya itu pun tidak dilakukan sekali dua kali, berulang kali selama 10 tahun dan tidak sembuh waktu itu. Kondisinya semakin parah, semakin berat, semakin lemah fisiknya dan lain sebagainya. Lalu waktu itu kami diundang ke rumah beliau, saya ingat sekali waktu itu di daerah Kalasan gitu ya. Ngobrol, baik kita lakukan doa bersama ya. Jadi waktu itu satu keluarga ngumpul gitu kan. Lalu kita bacakan lewat media air putih biasa gitu ya. Dengan sholawat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan doa-doa yang lainnya. Kita keraskan ya bacaannya. Tiba-tiba ibu ini tidak sadar. Lalu terjadilah dialog dengan jin yang ada di dalam tubuh ibu ini. Ketika terjadi dialog begitu ya, saya tanya, kamu masuk disuruh atau masuk sendiri? Saya disuruh. Oke, tugasmu apa? Tugasku adalah merebut suaminya. Itu waktu itu dialognya seperti itu. Berhasil kamu? Saya tidak berhasil. Justru saya tidak berhasil ini, saya buat sakit ibu ini. Kaget semuanya. Oh, berarti yang menyebabkan sakitnya ibu ini itu kamu? Iya. Yang menyebabkan sakit kanker payudaranya ibu ini itu kamu? Iya. Jadi selama 10 tahun,
itu betul-betul tidak bisa terdeteksi, ibaratnya awal penyebab sakitnya ini adalah karena efek serangan sihir. Nah, lalu waktu itu kita terapi karena memang sakitnya sudah betul-betul mengenai fisik betulan, gitu ya. Akhirnya waktu itu kita tuntun untuk zikir, kita tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadatnya kembali, lalu tenang hatinya, ikhlas keluarganya, lalu takdir berkehendak lain. Nah, kalau sudah arahnya terkena ke fisik betulan, ya berarti penyebab kematiannya itu, walaupun penyebab awalnya karena sihir, itu berarti penyebab kematiannya itu adalah karena kankernya ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai bersama. Ada kasus lain. Waktu itu ada acara penting di kantornya, gitu ya. Seorang bapak ini menjadi ketua panitia, lalu tiba-tiba lumpuh besoknya. Lumpuh. Sampai sekitar lebih kurang 3 bulan. Berobat di rumah sakit, waktu itu dokter mengatakan normal semuanya. Tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada keretaan, tidak ada patah tulang, tidak ada gangguan saraf juga. Lalu kemudian lewat informasi salah satu rekan kerjanya, gitu ya, dibawa ke Mino saja, gitu. Nanti kita terapi di sana. Waktu datang ke tempat kami itu posisinya membungkuk begini, membungkuk bersama istrinya ya, berdua, gitu ya. Istrinya tapi sehat, hanya nganter saja waktu itu. Tiba gilirannya masuk ke ruang terapi. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol, saya sampaikan, Bapak, kalau memang ini sakitnya karena gangguan jin ataupun efek serangan sihir, malah bersyukur loh, kok bisa Ustadz? Pertama, ini masih dalam hitungan bulan, belum sampai hitungan tahun. Yang kedua, kalau memang ini efek gangguan jin ataupun serangan sihir dengan waktu yang cukup singkat ini, insya Allah, beri saya waktu paling lama, 2 bulan, rata-rata 40 hari, Allah angkat penyakit ini. Ikuti pola saya, insya Allah nanti apapun keluhan penjenengan akan betul-betul tuntas. Baik Ustadz, bismillah, saya mengikuti pola penjenengan. Nah, kemudian sesi terapi ruqyah dimulai. Bacaan sholawat, fatihah, ikhlas, falak, nas kursi, dan doa-doa yang diambil dari hadis-hadis sahih. Terjadi terjadi dialog dengan jin di dalam tubuhnya. Kemudian saya waktu itu terjadi dialog, saya tanya, kamu masuk sendiri apa disuruh? Disuruh. Kamu yang menyebabkan sakitnya bapak ini? Ya. Kamu keluar demi taat kepada Allah, bukan karena perintah saya. Akhirnya waktu itu saya ingat sekali, 3 kali kunjungan pertama itu terjadi dialog ya, masih terjadi trans. Kunjungan keempat waktu itu ada jeda sepekan karena saya waktu itu ada acara ke Singapura. Kemudian pekan depannya datang lagi, jalannya kok kayak ular gitu kan. Saya melihat kayak ular gitu waktu itu. Lalu saya ruqyah lagi, kamu jin ular? Iya, keluar demi taat pada Allah, keluar. Nah, sejak kunjungan kelima tidak ada reaksi sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Sejak kunjungan kelima sampai terakhir nggak ada reaksi sama sekali. Hanya secara fisik masih belum bisa berjalan secara normal. Nah, kemudian sisi terapi yang lainnya, yaitu sisi nutrisi dan juga sisi fisik, itu saya lakukan. Saya sampaikan ke Bapak ini, Pak, nanti dalam durasi 2 bulan atau 40 hari ini, kalau misalnya sihirnya keluar masuk, tolong tenang ya. Penjenengan tenang, kalau tiba-tiba ada perasaan masuk, tenang, pegang pada bagian yang sakit, lalu urut keluar. Bacakan doa-doa, ayat kursi, fatihah, ikhlas, falak, dan lain sebagainya. Betul, pada kunjungan kesekian, beliau cerita, Ustadz, kemarin maghrib, waktu saya ambil air wudhu, kayak ada yang masuk di kaki saya. Saya ingat kata-kata penjenengan, kemudian saya tenang, saya duduk di sofa, saya pegang pada bagian yang sakit, saya urut, sambil saya bacakan doa-doa sesuai anjuran Ustadz. Akhirnya keluar. Dan betul, memang waktu besoknya ketika kita ruqyah, nggak ada reaksi, nggak ada dialog seperti yang kunjungan awal-awal. Alhamdulillah, alhasil Allah dengan rahmatnya begitu ya, Allah angkat, Allah sembuhkan Bapak ini dalam hitungan hari ke-37. Sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya. Sehat walafiat. Sampai waktu itu teman-teman rekan kerjanya itu sampai nangis. Karena Bapak ini secara karakter baik gitu ya. Sangat dicintai oleh teman-teman kerjanya. Kok sampai sakit seperti ini, ya Allah, ada apa? Saking ikut prihatinnya gitu ya. Nah, ketika beliau betul-betul Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan gitu ya. Alhamdulillah, senang semuanya. Oke. Tadi ada pendekatan secara spiritual, dan juga secara nutrisi. Mungkin Baik. Ustadz Narotama bisa menjelaskan nutrisi yang seperti apa yang mungkin bisa diberikan kepada pasien yang datang ke tempat Ustadz. Jadi sebelum nutrisi ya, Mas Novik. Jadi bagian dari terapi doa ini menjadi sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti akan mendeteksi sakitnya ini murni fisik psikologi
atau karena ada tanda-tanda gangguan Kita jin. sapa yang telepon dulu. Kita akan telepon Iya. dulu. Baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Iya. Iya, monggo nggih. Silakan Assalamualaikum. pertanyaannya, Monggo. dari mana ini? Roman dari Boyolali. Oh iya, silakan dari Nggih. Boyolali pertanyaannya. Monggo. Saya sakit asam lambung sudah 16 tahun dari 2015. Ya. Dari 16 tahun. 2005. Sejak 2005. Iya. Baik. Terus sekarang kondisinya seperti apa, Pak Abdurrahman? Sekarang sudah mendingan. 2 tahun saya nggak bisa kerja. Baik. Terus sekarang ini keluhan yang masih muncul apa? Ya, masih sering kambuh itu. Baik. Baik, Pak Abdurrahman, bisa ditutup, saya jawab. Iya. Terima kasih yang ada di Boyolali Nggih. untuk pertanyaannya kepada Ustaz Narotama. Silakan dijawab nih, Ustaz. Tubuh itu bersifat sistem. Antara satu hal dengan hal yang lainnya itu saling berkaitan. Kita tidak bisa mengatakan, oh ginjal tuh bekerja sendiri, liver tuh bekerja sendiri, lambung tuh bekerja sendiri, paru-paru bekerja sendiri, jantung bekerja, tidak bisa. Nah, karena tubuh itu bersifat sistem, maka pembenahannya pun juga bersifat sistem. Walaupun di tahap awal gangguan di lambung itu bukan termasuk penyakit kronis, tapi bisa berakibat serius kalau tidak segera diatasi. Gitu ya. Lambung itu adalah proses pertama yang dimana terjadi yang namanya transformasi, perubahan. Misalnya kita tadi sarapan empal gitu ya, diolah gitu ya, diolah di lambung. Kita tadi sarapan gudeg gitu ya, diolah di lambung gitu ya. Nah, kalau terjadi gangguan di dalam lambung, kalau terjadi gangguan di dalam proses transformasi di dalam lambung ini, justru mengakibatkan gangguan di proses berikutnya, yaitu proses transportasi. Nah, kalau itu nggak segera diatasi dengan cepat dan tepat, itu efeknya bisa merembet kemana-mana. Bahkan ada juga yang merembet ke atas, sampai kayak desek, sampai sesek, nyeri, ulu hati gitu ya. Nah, itu khawatirnya itu yang disebut yang namanya GERD ya, GERD, GERD. Iya. Nah, itu cukup berbahaya kalau nggak segera diatasi. Nah, insya Allah dengan pendekatan terapi rohani psikologi, dengan pendekatan terapi nutrisi, dengan pendekatan terapi fisik di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, insya Allah gangguan lambung sejak 2005 pada Pak Abdurrahman ini insya Allah tuntas. Beri saya waktu maksimal 2 bulan, Allah tuntaskan ini semua. Bisa lebih cepat dari 2 bulan. Nah, pun kalau pada kasus penyakit kronis yang lainnya, misalnya pengalaman kami selama 15 tahun ini ketika nangani kasus kanker stadium lanjut gitu ya, yang dimana sudah stadium 4, sudah stadium lanjut, itu rata-rata 6 sampai 9 bulan, itu Allah tuntaskan. Lama sekali Ustadz ya, kalau dibandingkan dengan misalnya operasi radiasi kemoterapi yang ibaratnya bisa muncul lagi bahkan lebih ganas, itu insya Allah sangat cepat gitu ya. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu melakukan upaya terapi di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi di tempat kami itu, pastikan niatnya mengharap kesembuhan dari Allah. Tidak boleh niatnya coba-coba, tak coba-coba. Kalau niatnya coba-coba, hasilnya coba-coba. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu misalnya kita sama-sama beragama Islam, saya dorong selalu untuk melakukan pertama sholat istikharah, yang kedua doa-doa mandirinya ini harus betul-betul rutin setiap hari. Nah, itu yang juga menyebabkan percepatan dalam proses kesembuhan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu yang bertempat tinggal di Jogja, Sleman, Bantul, Boyolali, Klaten, kemudian Solo, Sragen, dan dimanapun Anda berada yang berhasil menangkap siaran kami, monggo kami tunggu kedatangannya. Kami berbagi waktu layanan terapi antara Jogja, Sidoarjo, Malang, Kediri, dan Magetan. Nah, karena ini ada PSBB seperti ini, kami fokuskan layanan di Jogja begitu ya. Kami fokuskan layanan di Jogja, monggo kami tunggu kedatangannya mulai hari ini juga. Mulai hari ini juga, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau untuk Jumat hari ini, mulai dari jam 1 siang sampai jam 6 maghrib. Hari Sabtu, Ahad atau Minggu, dan Senin, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 maghrib. Kami tunggu kedatangannya di Perumnas Minomartani, Jalan Gurameh Raya, C4 Minomartani Ngaglik Sleman. SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus, simpan 2 nomor handphone kami, mungkin saat ini Bapak Ibu belum membutuhkan. Tapi suatu saat nanti insya Allah Bapak Ibu pasti membutuhkannya. Karena bicara penyakit, bicara gangguan, itu menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja.
SMS WhatsApp kedua nomor sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Bisa juga telepon langsung ke tempat layanan terapi kami 0274 bagi Bapak Ibu yang tinggal di luar Jogja ya, pakai kode 0274 884 764 884 764. Baik, kita lanjutkan pertanyaan Mas Novik tadi gitu ya, kaitan dengan terapi nutrisi. Tadi kan terapi doa dulu ya, belum selesai tadi. Belum. Untuk mendeteksi gitu ya, sakitnya ini murni fisik psikologis atau karena ada tanda-tanda gangguan. Ketika diruqyah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kok tidak ada reaksi sama sekali, apakah ruqyah dihentikan? Tidak, tetap dilanjutkan karena itu bagian dari doa. Maka mendapatkan manfaat yang kedua, terapi ruqyah psikis syariah di Mutiara Madani itu bermanfaat sebagai sebuah terapi. Virus, kuman, bakteri, kemudian kerjanya organ di dalam tubuh kita menjadi normal kembali, itu semua terjadi atas izin Allah. Dengan pendekatan terapi ruqyah psikis syariah di Mutiara Madani ini, yang awalnya terkena gangguan virus, kuman, bakteri atau terkena terganggunya fungsi organ, dengan izin Allah kita menarik izin Allah, kita menarik rahmat Allah untuk itu semua dihilangkan, dan dinormalkan kembali. Lalu kemudian yang ketiga, manfaat dari terapi ruqyah psikis syariah yang ketiga itu adalah untuk dalam rangka mengangkat musibah. Berbagai macam keadaan yang tidak nyaman, itulah yang disebut musibah. Nah, termasuk sakit, termasuk macetnya rezeki, termasuk ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, itu juga termasuk musibah. Segera atasi sedini mungkin sebelum gangguan-gangguan itu merembet kemana-mana. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sakit kronis apapun Anda, apakah itu gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan, dan juga bagi Anda pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki keturunan, mantapkan hati, ringankan langkah, ambil keputusan sekarang juga. SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Telepon kami sekarang juga di 0274 884 764 untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, baik Ustaz Narotama, nanti kita akan hadir kembali dan tentunya diingatkan kembali untuk Anda saudara yang seperti sudah disampaikan oleh beliau, silakan bisa dicatat di layar kaca Anda untuk nomor WhatsApp ataupun telepon jika untuk Anda yang jauh dari luar kota. Sekali lagi bersama dengan layanan terapi Mutiara Madani dengan berbagai macam penyakit Anda bisa disembuhkan dengan cara tadi pengobatan secara spiritual, nutrisi dan juga fisik ya Ustaz ya. Nanti mungkin juga menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus 2 bulan Ustaz untuk penanganannya seperti apa? Apakah setiap hari? Apakah bisa dengan cara konsultasi secara online dan sebagainya? Dalam kondisi COVID-19 ini seperti apa ya? Baik, diingatkan lagi untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0274 4477 666 ya. Baik Ustaz, sebelum ke pariwara mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang kenapa harus 2 bulan? Tapi jeda kembali. Baik, tetap bersama kami saudara di obrolan pagi bersama dengan Ustaz Narotama di terapi Mutiara Madani setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Kita masih bersama dengan Ustaz Narotama, masih bersama dengan layanan terapi Mutiara Madani ya. Kita masuk di segmen terakhir, tentunya kita masih undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0274 4477 666 ya. Nomor telepon WhatsApp yang sudah disampaikan oleh beliau bisa Anda catat di layar kaca Anda yang sudah tersedia di bawah ini ya. Baik, Ustaz, tadi pertanyaan saya seputar tentang penanganan selama 2 bulan. Itu seperti apa saja? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mas Novik ya, pemirsa dimanapun. Ada yang tahu. Baik. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu siapa di mana? Saya Ibu Nana, 27 tahun, mau tanya Ustaz. Ya, Saya gagal ginjal sejak 6 tahun yang lalu. Gagal ginjal? Dan sudah pernah cuci darah, kemudian sekarang pasang seperti tulang di perut untuk cuci darah mandiri di rumah. Baik. Untuk kondisi saat ini bisa beraktivitas seperti biasa, tapi pertanyaannya sejak 2 tahun yang lalu itu menstruasi atau fase tidak berhenti, jadi 1 bulan full tidak berhenti, dan sudah saya konsultan ke dokter tidak ada jawaban yang memuaskan. Kalau solusi dari Ustaz
seperti apa. Oke. Baik, Nyonya Sewu, jangan ditutup dulu. Mbak Nana, Gagal ginjalnya dulu, menurut medis, pencetus awalnya Waduh. Iya. Oke, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nanti bisa disambung ke Ya, tempat Ustadz ya. Mungkin Baik, bisa. Bu Nana ya, kami berdoa, insya Allah ini solusi yang terbaik, Amin. gitu ya, untuk segera sembuh dari gagal ginjalnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa sebelum menjawab Bu Nana ya, dimanapun Anda berada, bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk membuat kehidupan kita, kesehatan kita jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Misalnya ada di antara Anda atau keluarga Anda atau orang-orang yang Anda sayangi yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis, cukup serius, sangat serius, yang sudah berikhtiar kemanapun kok belum juga mendapatkan kesembuhan, dilalahnya qadarullah sedang menyaksikan program obrolan pagi pada pagi hari ini. Sekali lagi ini bukan kebetulan. Diyakini saja bahwa ini adalah jawaban doa-doa panjang kita selama ini untuk mencari solusi terapi yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita selalu mengedepankan prasangka baik, hanya hal-hal yang baik pula lah yang diizinkan Allah masuk di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Baik, Bu Nana, pada kasus gagal ginjal ini yang perlu saya ketahui adalah dulu pencetus awalnya apa? Apakah hipertensi? Apakah awalnya diabetes? Apakah ada riwayat batu ginjal? Gitu ya. Apakah ada indikasi sindrom darah kental? Ya, karena semua harus diketahui terlebih dahulu Ya, ya. ya. Nah, seringkali dalam setiap tamu pasien di kunjungan awal, saya butuh ngobrol panjang di situ. Sekitar 1 jam lebih kurang. Untuk menegakkan diagnosa, untuk menata pola makan setiap harinya, termasuk jenis-jenis nutrisi apa yang dibutuhkan tubuh. Karena ketika kita melaksanakan upaya terapi ini, sisi rohani psikologi wajib didukung dengan sisi nutrisi yang tepat, ya, yang disesuaikan dengan karakter tubuhnya, juga dibarengi dengan nanti terapi fisiknya seperti apa. Kalau pada kasus misalnya gagal ginjal yang sampai menyebabkan anemi gitu ya, atau ada kondisi anemi yang seringkali harus transfusi darah dan sebagainya, untuk tahapan al-hijamah nanti dulu. Seandainya iya pun titiknya sangat-sangat terbatas. Nah, nanti kita evaluasi dalam setiap waktu yang ditentukan. Jadi nanti seperti itu Bu Nana. Ketika nanti Bu Nana siang atau sore hari ini datang ke tempat kami, atau besok Sabtu pagi, karena kami layanan di Jogja itu Jumat mulai hari ini jam 1 siang sampai jam 6 maghrib, hari Sabtu, Ahad atau Minggu, Senin mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 maghrib. Nanti kedatangan penjenengan bawa semua obat dokter. Yang kedua, bawa semua hasil laboratorium. Nah, nanti dalam proses evaluasinya seperti apa, nanti saya beri petunjuk, saya beri gambaran. Apakah nanti dibutuhkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, masing-masing kasus berbeda-beda. Nah, sekalian menjawab pertanyaan Mas Novik tadi ya. Kalau awalnya gangguan jin atau serangan sihir, rata-rata maksimal 2 bulan, di rata-rata lagi 40 hari. Rata-rata seperti itu, menurut pengalaman kami selama lebih kurang 15 tahun ini. Ya. Nah, nanti untuk Bu Nana, nanti yang kita evaluasi adalah urium kreatinnya seperti apa. Terus kemudian HB-nya bagaimana. Lalu apakah selama 6 tahun ini terakhir USG ginjal, itu kapan terakhir, dan dari hasil USG ginjal itu organ fisik ginjalnya ini secara fisik masih normal atau sudah mengkerut. Nah, itu nanti juga menentukan tingkat kecepatan sembuhnya. Kalau sudah mengkerut, tentu insya Allah tetap bisa sembuh, hanya sedikit lebih lama. Kalau misalnya secara fisik organ ginjalnya masih normal, masih bagus, berarti yang kita benahi adalah sisi kimiawi, kinerja kimiawinya. Nah, nanti urium kreatinnya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Nana. Nah, ini juga menjadi perhatian serius kita semuanya, bagi Bapak Ibu yang terutama saat ini mengalami hipertensi, diabetes, atau dulunya ada riwayat batu ginjal. Kemudian kalau misalnya ada juga, misalnya Bapak Ibu dulunya ada riwayat sindrom darah kental. Nah, misalnya Bapak Ibu pernah cek ke laboratorium blood viscosity ya, kekentalan darahnya
jauh di atas normal, itu juga bisa mengakibatkan gagal ginjal. Kalau kekentalan darahnya ini di atas normal, kalau dialami pada orang yang atau seorang ibu yang sedang hamil, ini juga bisa menjadi pemicu keguguran. Perlu difahami bersama bahwa darah itu adalah alat transportasi utama untuk mengalirkan, mendistribusikan nutrisi, hormon, dan lain-lainnya ke seluruh tubuh. Kalau misalnya terjadi kemacetan karena kekentalan darahnya ini di atas normal, maka tentunya terjadi yang namanya gangguan. Kalau ke ginjal namanya bisa menyebabkan gagal ginjal. Kalau dialami pada seorang ibu yang sedang hamil, itu menyebabkan keguguran. Kalau pas mengarah ke jantung bisa mengakibatkan gangguan di jantung. Kalau ke arah otak bisa mengakibatkan serangan stroke. Oke, baik Ustaz, nggak terasa waktunya. Mungkin Ustaz sekaligus bisa menjawab pertanyaan saya yang terakhir tentang kelebihan-kelebihan apa saja yang ada di Mutiara Madani. Baik. Bagi Bapak Ibu yang sembuh itu sangat penting. Saya pengen sembuh, saya pengen sehat, saya pengen ketika Allah memberikan saya umur panjang, saya pengen bermanfaat untuk keluarga saya. Saya pengen mendampingi anak-anak saya sampai sukses. Saya pengen bermanfaat untuk masyarakat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bebas dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia, kehadiran Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi yang fokus membenahi sistem di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kesembuhan secara total dan bebas dari ketergantungan penggunaan obat-obatan kimia itu insya Allah mudah diwujudkan. Pengalaman pribadi, saya punya 5 anak. Anak saya yang pertama dulu saat usia 2 tahun sempat mengalami infeksi jaringan otak atau ensifalitis, yang dimana saat itu mengalami kejang kaku, dan setiap kali kejang saya ambil air wudhu, saya pegang dadanya, saya bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Fatihah ke-6 reda, Al-Fatihah ke-7 tidur. Saya berpikir ini ruqyah saja nggak cukup, saya butuh sesuatu yang bersifat sunatullah untuk membenahi dari dalam. Saya berdoa, ya Allah, apa yang harus saya berikan? Muncul ilham, lalu saya berikan nutrisi itu. Dalam hitungan 2 kali 24 jam Allah sembuhkan, tidak lagi kejang. Dan saat itu sempat mengalami tidak bisa jalan kembali saat usia 2 tahun. Lalu waktu itu kami latih, waktu itu kontrol ke dokter hanya sekali. Setelah itu full kami dampingi selama 3 tahun. Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan kasih sayangnya. Dalam hitungan 3 tahun Allah memberikan kesembuhan secara total, tidak kurang suatu apapun. Pada saat sakit, dokter mengatakan, anak ini tinggal menunggu keajaiban. Kalau nggak meninggal, sembuh tapi cacat. Kalimat itu sangat berbahaya. Saya deketin dokternya, dok, saya pilih takdir yang ketiga. Saya pilih takdir anak saya sembuh, normal, sehat, pintar dan soleh. Harapannya seperti itu, Pak. Insya Allah seperti itu. Dan itu yang terjadi. Oleh sebab itu, pemirsa, monggo kami tunggu kedatangannya mulai hari ini juga, hari Jumat mulai jam 1 siang sampai jam 6 maghrib, hari Sabtu, Ahad, Senin mulai dari jam 9 pagi sampai maghrib. Kami tunggu di Perumnas Minomartani, Jalan Gurameh Raya C4 Minomartani Ngaglik Sleman, Yogyakarta. SMS WhatsApp kedua nomor handphone sekaligus di 0815 688 2700 dan di 0815 8729 510. Telepon kami sekarang juga di 0274 884 764 0274 884 764. Harapan sembuh itu selalu ada karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.